Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Al-qail, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabiullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di tengah asyiknya kita mengarungi hidup dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, itu asyik. Kita merasa sehat walafiat di dalamnya. Tapi agama memberikan pembelajaran di dalamnya sebenarnya. Ternyata misalnya di hari-hari sepekan itu ada yang istimewa dan memuliakan hamba Allah kalau kita beramal baik di dalamnya. Kalau seminggu, maka menurut Islam dalam dalil-dalil agama kita yang terbaik itu adalah hari Jumat. Ada apa di hari Jumat? Ma huwa fi, ada apa di dalamnya itu? Itulah sebabnya kita mencoba pada pagi hari ini mengangkat tema tentang Jumat, lebih khusus nanti terhadap hukum dan adab Jumat. Saya antar dulu hari Jumatnya, karena ini yang menjadi poin di dalamnya. Pertama, bahwa hari Jumat itu diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, bahwa khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di antara sepekan itu, setiap harinya terbit matahari, adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam. Di dalamnya Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat juga Allah memasukkannya. Tapi sekaligus di hari Jumat juga dikeluarkan pada saat Nabi Adam melanggar. Saya lanjut ke pemirsa sekalian, bahwa fihi qubidah, Nabi Adam juga meninggal di hari Jumat. Wa fihi nafkhah, di hari Jumat juga nanti itu ditiup sangkakala, artinya kiamatnya dunia ini. Dan kita masuk ke hari kiamat di hari Jumat itu. Kenapa ini diinformasikan pemirsa sekalian? Karena Allah mau memuliakan makhluknya. Disampaikan hal yang terpenting, bahwa di awal diciptakan dunia, diciptakan manusia pertama, dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, di hari Jumat juga kiamat itu akan dibangkitkan. Kuncinya, usia manusia yang antara baina sittina wa sab'in itu harus berbuat baik di dalamnya, harus beribadah di dalamnya. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, di hari Jumat ini ada ibadah mingguan yang harus kita tahu hukum dan adab-adabnya. Di hari Jumat itu hukumnya adalah wajib menunaikan ibadah Jumat di dalamnya. Fardu ain. Bagi siapa? Tentu bagi laki-laki,
beda dengan perempuan. Wajib hukumnya. Karena dia wajib, berarti ada manfaatnya. Betul. Allah wajibkan ibadah Jumat di hari Jumatnya itu karena Allah mau membersihkan dosa hamba-hambanya selama seminggu. Ada hadis Nabi begini. Al-umratu ilal umrah, satu umrah ke umrah berikutnya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Kafaratul lima bainahuma. Allah menutupi khilaf dan dosa bagi hamba-hambanya itu selama sepekan. Ini memotivasi kita untuk memuliakan ibadah Jumat itu dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Nah, kalau ibadah Jumatnya wajib, kita menyiapkan diri ada nanti adab-adabnya. Jadi di hari Jumat itu ibadah Jumatnya wajib bagi setiap laki-laki dewasa yang mukim. Kecuali perempuan tidak wajib. Ada yang bertanya, Ustaz, itu kalau di kampung saya ada perempuan ikut sholat Jumat. Boleh ndak itu? Boleh. Gugur ndak kewajibannya sholat zuhur? Kita urai setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ada penyegaran ilmu bahwa Jumat itu hari yang termulia. Bahkan kalau ditanya ke anak-anak, nah, mana lebih mulia hari Jumat yang setiap pekan dibanding hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Mana yang mulia? Tidak mudah dijawab secara cepat, kecuali baca dalilnya. Yang termulia di antara 3 hari besar itu masih lebih mulia hari Jumat. Kenapa? Itu disebut khusus oleh Allah dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Dalam surah Al-Jumat yang sangat populer ke kita, Allah berfirman seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila telah dipanggil, dipublikasikan, diinformasikan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, kata sa'a itu bergegaslah. Di tengah Anda berusaha, di tengah Anda berbisnis, di tengah melayani di kantor misalnya, fas'au, bergegaslah. Ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah. Jadi ingat Allah sambil menuju ke tempat Jumat. Di tempat ibadah Jumat dalam hal ini masjid, kita mestinya jangan ngerokok lagi. Jangan duduk di samping masjid lagi. Ini panggilan Allah. Sengaja saya angkat pemirsa sekalian. Sebab Jumat itu selama-lamanya orang di masjid itu 2 jam. Afdalnya ibadah Jumat begitu di masjid, silakan wudhu bersih-bersih, masuk zikrillah. Apa manfaatnya? Lanjutannya wadharul bai'ah. Berhentilah bekerja dulu. Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, sekiranya engkau tahu. Maksudnya pemirsa sekalian, kalau 1 jam proses Jumat, kita berjalan pergi dan pulangnya, dan sedikit berzikir di dalamnya, Allah sedang berkata, apa yang kau tinggalkan itu kalau hitungan jam, hitungan menit, kau ada keuntungan,
ada transaksi, menurut Allah itu masih lebih baik. Allah bisa ganti itu kalau ada yang tertinggal. Salat Jumatnya. Dan ini wajib ain, fardu ain. Nabi SAW dari riwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, ancamannya ini. Penegasan dari surah Al-Jum'at tadi. Man tarakal jum'ata min ghairi daruratin. Coba ya. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa ada darurat. Kutiba munafiqan fi kitabih. Dia ditulis oleh malaikat sebagai orang munafik. Apa maknanya ini hadis? Kita berkomunikasi, berinteraksi, sama-sama mendorong untuk bekerja secara baik. Membangun kebersamaan. Itu hanya bisa kalau orang-orang masyarakat itu adabnya baik. Tidak ada yang munafik. Munafik ini paling racun kehidupan, racun peradaban. Munafik. Menurut agama, lewat hadis ini, kalau ada orang yang ngenteng-ngentengin ibadah Jumat, kutiba munafiqan. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Jalur Ibnu Abbas. Jadi, mungkin kalau kita bilang ya, ada orang pergi sholat si A, si B-nya singgah, bahkan sekali-sekali selalu dia telat masuk masjid kalau hari Jumat. Lalu itu yang mau dijadikan pemimpin, hati-hati. Ini yang menjadi nilai di dalamnya. La yumha wa la yubdalu. Siapa yang meninggalkan ibadah Jumat, kalau tidak ada darurat tadi, tidak bisa berkata, nanti saya sholat zuhur. Nilainya dan menghapus citra munafik itu tidak cukup dengan menggantinya ibadah Jumat. Kecuali dengan darurat. Saya tambahkan hadisnya pemirsa sekalian. Ini penegasan hukum wajibnya Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu wajibatun. Nah, ini menjadi lebih tegas lagi. Salat Jumat itu wajib ala kulli halimin, pada setiap halimin yang dewasa. Halim itu manusia yang normal, bisa bermimpi, dewasa. Laki-laki maksudnya ya. Pertama, illa arba'atin, tidak wajib kecuali pada 4 golongan. Kita cek satu-satu. As-sabi, bayi, itu jelas. Wal mamluk, hamba sahaya. Dia budak. Dia orang yang tertindas. Wal mar'ati, perempuan, tidak wajib Jumat. Wal mariyudi, dan orang sakit. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dan 2 hadis yang saya sebutkan ini penegasan bahwa ibadah Jumat itu hukumnya wajib, bahkan menjadi instrumen penilaian dalam berinteraksi di masyarakat. Biar orangnya berkata bahwa mungkin kita juga bilang, bahaya sekali itu kalau ada sifat-sifat munafik yang kita miliki. Oke, banyak orang yang bisa menyampaikan seperti ini. Tetapi kalau dia mudah-mudahkan Jumat itu, dia tidak serius, tidak mengkhusyukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda munafik ada. Itulah sebabnya adab terhadap Jumat itu ada. Adabnya apa? Kalau dia wajib ada khutbah, artinya penyampaian pesan-pesan keagamaan, maka ini adabnya. Khatib, pengurus masjid yang merasa diamanahi. Jangan sampai cuma merasa. Tapi masjid tidak dikelola, khutbah juga tidak dikelola secara baik. Apa maksudnya?
masjidnya sound systemnya tidak dikasih bagus. Pengurus masjid jangan merasa punya amanah kalau ini tidak dikelola baik-baik, karena menyebabkan orang malas masuk masjid. Itu satu. Yang kedua, khatib jangan panjang. Jangan panjang, itulah sebabnya masih ada faham, ini pembelajaran sebenarnya. Jangan keasikan merasa berceramah kalau sedang khutbah. Ada ulama yang masih mewajibkan hanya dengan seluruh bahasa Arab karena dia bisa selesai dalam waktu 3 sampai 5 menit. Kenapa ini tadi? Harus ada timbal baliknya. Kalau ada hukumnya, ada adabnya. Adab ini mengikat kedua belah pihak. Pengelola masjid dan khatib yang bertugas jangan menyebabkan kita sudah tidak berkualitas, menyebabkan orang lain malas masuk masjid. Itu tema ini kita angkat, ada hukumnya, ada adabnya. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah menyayangi kita sehingga mewajibkan ibadah Jumat mingguan. Karena pertama mengampuni dosa sepekan. Kita lega merasa itu. Yang kedua, ibadah Jumat bagi orang yang tidak pernah lepas Jumatnya 40 berturut-turut, maka dia sama dengan ibadah haji. Kalau kita wajib menunaikan ibadah haji, satu kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menegaskan bahwa pahalanya sama dengan nilainya haji mabrur. Maka orang entah karena lama menunggu 30 tahun atau karena penyebab lain, maka tenanglah, yakinilah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa ibadah Jumat yang tidak pernah alpa itu sama dengan nilai haji. Menjadi pertanyaan, kalau ada orang Jumatnya main-main, hajinya mau sekali, setiap bulan tanya terus, disuruh cek di aplikasi Haji Pintar, masih lama, bertanya lagi. Begitu dicek hari Jumatnya, tidak terlalu ridho, zikirnya kurang. Nah, di sini pemirsa sekalian sebaliknya. Bagian dari hadis tadi, man tarakal jum'ata, barang siapa yang meninggalkan Jumat, kutiba munafiqan, tertulis sebagai orang munafik. Ada hadis lain yang tidak hanya sama dengan yang tadi, cukup sekali sudah ditulis sebagai munafik, walaupun diganti menjadi sholat zuhur. Tapi ada hadis lain, bahwa siapa yang meninggalkan ibadah Jumat berturut-turut sampai 4 kali, dia ditulis sebagai murtad. Ancamannya sebenarnya bukan ancaman, hanya mengingatkan saja. Karena kalau meninggalkan ibadah Jumat tanpa darurat tadi, itu kan memain-mainkan agama. Itu dia posisinya. Sehingga harus betul-betul kita menghayati ibadah Jumat ini sejuk. Makanya saya ulangi tadi, itu ada adabnya. Harus, adab itu beda dengan hukum ya. Kalau hukum kita bicara wajib, bicara sunnah, bicara makruh, bicara haram. Tapi kalau adab, hal-hal yang mendukung sejuknya sesuatu, akhlaknya, dia harus mengikat dua belah pihak. Nah, saya sudah sebut tadi, paling tidak yang paling kunci, khutbahnya tidak panjang,
Tapi sholatnya justru lebih panjang. Apa maksudnya ini? Ada yang bilang, kalau sholatnya ya 5 menit. Sholatnya. Khutbahnya ya 10 menit. Itu sudah seimbang. Kenapa seimbang? Karena rukun khutbah disyariatkan itu 2 rukun khutbahnya agar pesan-pesan kebersamaan, pesan-pesan ketakwaan harus sampai. Maka harus ada yang difahami oleh mayoritas jamaah. Artinya diulas sedikit ayat yang menjadi kunci bagi kaum muslimin itu. Butuh sedikit waktu. Jadi harus seimbang, jangan sampai tak setengah jam. Makanya ada kaidah begini, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pesan itu adalah yang singkat tapi punya makna. Nah, pemirsa sekalian, di bagian akhir kita menyebut tadi bahwa wajib bagi laki-laki, bagi perempuan tidak wajib. Tapi kalau ada seorang perempuan yang ikut sholat Jumat, apakah itu boleh? Karena tidak wajib. Lalu apakah gugur kewajiban sholat zuhurnya? Ini butuh kesabaran. Ada ulama yang menegaskan bahwa kalau seorang perempuan ikut sholat Jumat, karena taruhlah misalnya di daerah masjidnya tidak full, banyak masjid sama-sama tidak full, beda kalau kota. Perempuan memang jangan memaksakan diri, karena laki-laki masjid semua full, sebesar-besarnya masjid di Makassar ini full, itu laki-laki, alhamdulillah. Sekarang kalau ikut sholat Jumat, apakah gugur kewajiban sholat zuhurnya? Nah, di sini ada 2. Ada yang menegaskan bahwa kewajiban sholat zuhurnya lepas karena sudah mengikuti utuh Jumat. Ikut khutbahnya 2, itu pengganti 2 rakaat. Itu. Kemudian sholat Jumatnya dia juga ikut tuntas, bahkan dia banyak berzikir di dalamnya. Tapi ada ulama yang menegaskan tetap lebih aman. Biar di daerah itu longgar. Misalnya masjid 2 lantai. Laki-lakinya cukup. Perempuan tidak usah, sekalian zuhur saja. Alasannya apa? Karena tidak dihukumi sebagai wajib. Tapi ingat, di sini bolehnya pendapat ulama kita ikuti. Kenapa boleh? Kan tidak ada juga larangan. Jadi tidak wajibnya secara hukum itu hanya karena kondisi bahwa laki-laki jangan sampai, kan terbukti sekarang kota-kota kita ini di Makassar, masjid-masjid itu full sampai ke pekarangan. Bayangkan kalau perempuannya juga banyak ikut sholat, laki-laki akan terhalang. Tapi kalau ada daerah atau ada perempuan yang ikut misalnya di sholat Jumat, ulama Syafi'iyah sebagian bahwa itu sah Jumatnya, tidak wajib mengganti dengan zuhur. Sekali lagi pemirsa sekalian, kita sampaikan hal-hal yang berjalan di kota itu murni mayoritas laki-laki, tapi di daerah-daerah yang kondisinya memang pembelajarannya sama, nuansa pendidikan, perempuan ikut belajar, sekaligus ikut sholat Jumat, itu boleh. Gugur kewajiban sholat zuhurnya, karena juga tidak dilarang secara keras selama terjaga keselamatan dan pembauran laki-laki dan perempuan itu tidak membahayakan. Walau tidak diwajibkan bagi perempuan, bukan larangan. Sekian dan demikian pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.